Saya sendiri Nurul Laila Oktaviani dari kelas S6B dengan NPM 202214500219. Di sini saya sedang melakukan tugas kuliah di mana mata kuliahnya sendiri yaitu pembinaan kompetensi mengajar. Saya akan memberikan contoh di mana penerapan keterampilan berbahasa verbalistik dalam proses belajar. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan keterampilan berbahasa verbalistik dalam pembelajaran atau proses belajar. Nah, untuk materi yang saya ambil sendiri di sini ada bahasa Indonesia, di mana tema yang kita gunakan yaitu keterampilan berbicara dalam diskusi dan presentasi. Oke, kita akan beri contoh ini untuk SMP atau SMA, di mana waktu mengajarnya itu ada 2 kali 45 menit. Untuk model pelajarannya sendiri yaitu ada diskusi kelompok dan presentasi, dan metode belajarnya yang kita gunakan yaitu ada ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Oke. Untuk mengikuti pelajaran ini juga siswa diharapkan mampu yang pertama mengungkapkan pendapat secara lisan dengan berbahasa yang efektif, sesuai konteks dan mudah dipahami. Yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi yang pasti dengan menyampaikan argumen yang jelas dan bukti. Nah, yang ketiga, di mana siswa juga dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan penguasaan teknik berbicara yang baik seperti intonasi yang tepat, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Yang terakhir yaitu siswa juga dapat memberikan umpan balik kepada teman sejawatnya terkait cara berbicara dalam presentasi atau diskusi. Oke, kita di sini akan memberikan contoh gimana guru akan menerapkan keterampilan berbahasa verbalistik dalam mengajar ya. Oke, kita lanjut. Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa di sini yang pernah berbicara di depan orang banyak? Misalkan saat presentasi atau berbicara dalam diskusi, karena hari ini kita akan belajar tentang keterampilan berbicara, terutama saat kita berpartisipasi dalam diskusi dan presentasi. Kenapa? Keterampilan berbicara ini itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, atau nanti di dunia pekerjaan. Oke, mungkin Ibu akan memulai atau menayangkan video singkat tentang seseorang berbicara yang sedang berpresentasi. Perhatikan baik-baik bagaimana dia berbicara, atau mulai dari bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya, hingga intonasi suaranya. Teman-teman, sadarkah kalian bahwa sebenarnya perang itu sangat sering terjadi akhir-akhir ini? Kita bisa melihat perang-perang yang sangat besar, kita bisa melihat perang-perang yang sangat kecil, tapi sadarkah kalian bahwa perdamaian merupakan suatu hal paling langka yang jarang kita temui saat ini? Kita bisa lihat teman-teman, di sini saya akan mengajarkan kalian mengenai the art of mindfulness dan bagaimana hal ini bisa menanggulangi perang-perang yang paling sering terjadi kita lihat. Tapi perang yang akan saya bicarakan bukanlah mengenai Israel dan Palestina, bukan juga mengenai the trade war that is currently happening between America and China, bukan juga mengenai Trump against his own society, tapi kita akan membahas perang yang paling sering terjadi, yang paling tidak terlihat, yaitu perang dengan diri kita sendiri. Perang yang terjadi, yang biasanya terjadi perdebatan monolog antara hati dan pikiran kita sendiri. Kalau kalian bisa lihat di depan, ini ada yang tahu film apa? Dari film Joker. Saya suka sekali film itu. Kenapa saya suka? Karena dia merefleksikan apa saja yang terjadi di sosiety sekarang. Teman-teman, perbedaan terbesar dari perang-perang besar yang sudah saya sebutkan tadi dengan perang dengan diri kita sendiri, selain dari penyebabnya, ada juga dari akibatnya. Akibat oleh perang-perang besar tersebut sangat mudah terlihat. Kita tahu, kita bisa memperkirakan kapan mereka dibangun lagi, mungkin casualties-nya, kita bisa menaruh a certain period of time, di mana kita menentukan kapan mereka terbangun lagi. Tapi untuk perang-perang dengan diri kita sendiri, kita jarang mengetahui kapan kita akan menang lagi selanjutnya. Hasil-hasilnya dan akibatnya lebih kepada
300 juta orang di seluruh dunia, teman-teman, dikira mengidap depresi. Dan kita tahu setiap 40 detik ada satu orang setidaknya yang memutuskan untuk bunuh diri karena depresi. By the end of my speech, there will probably be 18 people decided to actually do suicide because of depression. Di Indonesia, ada 15,6 juta orang yang mengaku mengidap depresi dari 252 juta orang, dan setiap tahunnya angkanya bertambah. Tapi hanya 8% yang mencari pertolongan yang profesional. What are the causes of this, teman-teman? Satu, kita kurang sekali sosialisasi mengenai pentingnya mental health. Oke, melalui video yang kita tonton tadi, kita bisa lihat bahwa cara seseorang berbicara mempengaruhi cara orang lain menerima pesannya. Kenapa? Hari ini kita akan berlatih berbicara dengan cara yang jelas, efektif, dan meyakinkan. Tujuannya apa? Agar kalian bisa berbicara dengan percaya diri dan membuat orang lain itu tertarik dengan apa yang kalian sampaikan. Untuk bisa berbicara dengan baik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah artikulasi. Yaitu pengucapan kata dengan jelas. Yang kedua ada intonasi suara. Di mana suara kita harus bisa naik dan turun dengan pesan yang ingin disampaikan. Misalkan saat kita ingin menekankan sesuatu, suara kita harus lebih keras atau lebih rendah. Yang ketiga, selanjutnya, bahasa tubuh. Jangan lupa untuk melakukan kontak mata dengan audiens dan menggunakan gerakan tubuh yang mendukung pesan kita. Oke, dan yang terakhir pastinya kita juga menggunakan kalimat yang efektif dan tepat dengan memilih kata yang mudah dipahami oleh pendengar. Oke, Ibu kasih contoh berbicara yang baik dan kurang baik itu seperti apa ya? Nah, contoh yang pertama itu contoh yang baik. Gimana? Menurut saya, dampak positif media sosial itu sangat terasa karena remaja kini bisa mengakses informasi dengan mudah. Namun, jika tidak bijak, media sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan. Nah, yang kedua ada contoh kurang baik. Menurut saya, media sosial itu
bagus ya kalau kita pakai, tapi kalau enggak ya kadang bisa bahaya juga sih. Nah, itu contoh yang kurang baik. Oke, dari dua contoh tadi, nah kalian bisa lihat nggak perbedaannya itu apa? Mengapa contoh pertama lebih jelas, atau apa yang kurang dalam contoh yang kedua? Oke, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Kalian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok harus berdiskusi topik yang sudah saya berikan. Oke, topik diskusinya yang pertama itu apakah teknologi membantu atau menghambat pembelajaran? Yang kedua, peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi masa depan. Oke, setiap kelompok akan berdiskusi topik tersebut dan setiap anggota kelompok harus menyampaikan pendapat dengan jelas dan menggunakan teknik berbicara yang tepat yang kita pelajari hari ini. Oke, saya akan berkeliling dan membantu jika ada yang kesulitan atau yang merasa kurang percaya diri. Jangan takut untuk berbicara dengan jelas dan tegas. Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setiap kelompok memilih 1 atau 2 perwakilan untuk berbicara di depan kelas. Baik, terima kasih untuk yang presentasi. Sekarang, apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya? Kalian sudah berbicara dengan baik, tetapi coba lebih perhatikan intonasi dan volume suaranya, agar audiens lebih tertarik untuk mendengarkannya. Bagus, kalian sudah melakukan kontak mata dengan audiens, tetapi gerakan tangan yang lebih efektif akan membantu kalian lebih meyakinkan. Oke, sekarang mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana pengalaman kalian saat berbicara di depan kelas? Apa saja sih yang kalian rasain? Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi saat berbicara dan bagaimana kalian menghadapinya? Sebagai tugas, saya ingin kalian membuat video singkat 1-2 menit yang berisi pendapat kalian tentang salah satu isu yang akan didiskusikan tadi menggunakan teknik berbicara yang kita pelajari hari ini. Kirimkan video tersebut melalui platform kelas online saya untuk dievaluasi nanti. Oke, terima kasih atau partisipasinya kalian di hari ini. Jangan lupa untuk terus berlatih berbicara
ya, dan percaya diri baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian dapat menggunakan keterampilan berbicara ini dengan baik di masa depan. Oke, sebelumnya tadi adalah contoh di mana guru itu mengajar tentang keterampilan verbalistik dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu aja, sekian contoh atau skenario dari saya dengan keterampilan berbahasa verbalistik. Terima kasih.